teman-teman, perkenalkan nama saya Sabarina Tarigan, NPM 2085250. Saya dari Prodi Administrasi Publik akan menjelaskan tentang pengertian Linux dan perkembangan Linux. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang teknologi yang semakin canggih, banyak sekali sistem operasi di pemasaran. Contohnya itu seperti Windows, Macintosh, dan tak lupa juga Linux. Di mana Linux saat ini banyak digunakan oleh pengguna komputer setelah Windows. Sistem operasi Linux banyak digunakan di kalangan masyarakat, begitu juga dengan di kalangan pekerjaan, itu karena memiliki banyak kelebihan yang ditawarkannya. Contohnya itu mulai dari Linux itu menarik dan mudah untuk digunakan, kestabilan sistem, ketahanan dan anti dengan virus. Pada awalnya, Linux itu dibuat oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Nah, di mana kita ketahui banyak sekali pencipta-pencipta seperti lampu atau segala macam. Pasti itu nama dari produk ataupun nama-namanya itu diperoleh dari nama dirinya sendiri. Nah, seperti Linus Torvalds ini, ia menciptakan Linux. Pada awalnya Linux itu merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix. Minix itu yaitu sistem Unix atau UNIX kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tenenbaum. Sekitar bulan Agustus 1991, Linux versi 0.01 dikerjakan. Saat ini Linux merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya seperti Windows 9 dan lain-lain. Nah, Linux merupakan sistem Unix yang sangat lengkap pada saat ini, yang bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang, Linux akhirnya berkembang sangat cepat. Keberagaman kelompok orang ini menguntungkan, termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis, agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit sejarah tentang Linux. Dan sekarang kita akan masuk ke intinya, yaitu tentang perkembangan Linux. Bagaimana sih perkembangan Linux dari tahun ke tahun hingga pada saat ini. Sistem operasi Linux. Linus Torvalds adalah pembuat nama Linux, yang kemudian Linux diperkenalkan pada tahun 1991 dengan sistem operasi GNU yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU merupakan dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem bernama seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video, dan lain sebagainya. Linux telah lama dikenal oleh penggunanya, lalu kemudian didukung oleh perusahaan-perusahaan komputer ternama seperti Novell, Harvard, Packard, Dell, Intel, IBM, dan lain sebagainya. Menurut pengamat teknologi informatika, mereka beranggapan bahwa kesuksesan Linux itu dikarenakan oleh yang pertama, Linux tidak bergantung kepada vendor atau vendor independence. Yang kedua, biaya operasionalnya yang rendah. Yang ketiga, kompatibilitasnya yang tinggi. Yang keempat, keamanan dan kestabilan yang tinggi dibandingkan Microsoft Word, Windows. Kelima, keunggulan model perkembangan perangkat lunak sumber terbuka. Dan yang terakhir, sistem operasi Linux juga memiliki paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice, Office, dan AbiWord. Adapun kekurangan dan kelebihan dari Linux, yaitu kita akan simak di mana kekurangan dari Linux itu. Yang pertama, proses instalisasinya tidak semudah Windows. Yang kedua, struktur direktori dan hak akses yang membingungkan pengguna.
yang tidak biasa memakai Linux. Dan yang ketiga, banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Yang keempat, untuk administrator sistem yang belum biasa menggunakan Unix Lite, maka harus belajar dulu. Dan yang kelima, hardware dan vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan baik kepada Linux. Dan yang terakhir, aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Adapun kelebihan-kelebihan dari Linux yaitu yang pertama, Linux dapat berjalan dengan 2 mode. Yang kedua, jarang crash dan ngehack karena Linux lebih stabil. Yang ketiga, memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia. Yang keempat, terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memiliki pengamanan yang lebih unggul karena didesain multi-user sehingga apabila virus menyerang user tertentu akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Oke teman-teman, seperti yang tadi kita ketahui, itulah kelebihan dan kekurangan dari Linux. Nah, tidak hanya Linux, banyak sekali teknologi-teknologi canggih pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, sekarang saya akan membahas tentang macam-macam sistem operasi Linux. Di mana macam-macam sistem operasi Linux ini, di sini juga kita akan dapat menangkap dan mengerti bagaimana perkembangan Linux sampai saat ini. Oke. Yang pertama adalah Manjaro. Manjaro adalah sistem operasi yang dibangun menggunakan Arch Linux. Distro ini cukup menarik dan sangat cocok untuk mengganti March OS atau Windows. Yang kedua adalah Linux Mint. Inti dari Linux Mint ini adalah Ubuntu. Distro ini muncul dengan banyak perangkat lunak yang stabil, media, ODEX, dan driver. Distro ini bekerja dengan baik dan tidak akan menghabiskan waktu troubleshooting. Yang ketiga adalah Elementary. Elementary merupakan distribusi berbasis desktop Ubuntu dengan beberapa fitur yang lebih menarik, termasuk GTK Plus baru dan tema icon untuk GNOME. Yang keempat adalah MX Linux. MX Linux adalah hasil dari kerjasama antar komunitas Anti-X dan Metis, di mana Metis adalah distro Linux berbasis Debian yang sudah tidak beroperasi. Anti-X ini sebenarnya bisa dibilang fork dan dari Metis. Yang kelima adalah Ubuntu, di mana Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian. Ubuntu disponsori oleh Canonical Ltd. Ubuntu diambil dari bahasa kuno Afrika. Nama Ubuntu diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan yang berarti rasa peri kemanusiaan. Yang keenam adalah Debian, di mana Debian merupakan sistem operasi yang berbasis kernel Linux. Debian merupakan kernel independen, yaitu sistem operasi Debian dikembangkan murni tanpa berdasarkan pada sistem operasi yang telah ada. Yang ketujuh adalah Solus, di mana Solus saat ini menduduki perangkat yang ke-8 tingkat kepopuleran di DistroWorks. DistroWorks ini mendefinisikan sebagai sebuah operating system yang didesain untuk keperluan home computing. Yang ke-8 adalah Fedora. Fedora sebelumnya bernama Fedora Core, sering disebut juga Fedora Linux. Fedora ini diambil dari karakter Fedora yang digunakan di logo Red Hat, yang merupakan sebuah distro Linux yang berbasis RPM dan Yum, yang dikembangkan oleh Fedora Project, yang didukung oleh komunitas program serta disponsori oleh Red Hat. Yang kesembilan adalah SUSE. Pada awalnya bernama SUSE Linux dan SUSE Linux Professional. Ini merupakan salah satu distro Linux
dari perusahaan Novell atau lebih tepat dari anak perusahaan SUSE Linux GmbH, yang berarti perkembangan perangkat lunak dan sistem-sistem lainnya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu Zorinos, di mana Zorinos ini merupakan sistem operasi multifungsional yang dirancang khusus untuk pengguna Windows yang ingin menggunakan Linux dengan mudah dan nyaman. Di mana pada tahun 2008 distro Linux ini mulai dikembangkan dari Ubuntu menggunakan versi Daemon dan iPad Windows Navigator yang disebut Zorin Desktop. Oke teman-teman, begitulah paparan dari saya di mana kita tadi mulai dari pengertian Linux, apa sih kelebihan dan kekurangan Linux, bagaimana dan apa-apa saja yang membuat Linux itu banyak terkenal, dan yang terakhir bagaimana jenis-jenis dari Linux. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita dapat mengambil sedikit pelajaran bahwa di zaman teknologi canggih ini kita itu memang harus benar-benar giat belajar agar kita itu tidak ketinggalan oleh zaman dan kita itu tidak digilas oleh zaman. Nah, jadi teman-teman, generasi milenial dan generasi penerus bangsa harus giat-giat belajar agar dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Saya Sabrina Tarigan mengucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.